Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah bagaimana cara membuat bar chart dan menghubungkannya dengan kurva S. Jadi pada pertemuan terdahulu sudah pernah kita bahas tentang network yang kita bikin pada pertemuan terdahulu itu adalah network menggunakan activity on arrow berupa jalur kritisnya sudah dibahas. Kemudian waktu yang didapat adalah 21 hari. Jadi dari hasil network kemarin kita dapat hasilnya 21 hari. Nah, pada bar chart kali ini Pak Tama gunakan Excel. Jadi, kalau kita gunakan Excel itu lebih mudah untuk menghitung daripada bar chartnya. Jadi dari network itu kita salin ulang tiap item pekerjaan, mulai dari pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, sampai pekerjaan pipa. Jadi ada urutan 11 item pekerjaan untuk pembangunan pos jaga ini. Nah, kemudian harga satuannya atau harga satuan rencana anggaran biayanya ini kita hitung kira-kira estimate-nya. Jadi bukan kita hitung berdasarkan volume atau kita hitung berdasarkan secara rinci. Ini hanya perkiraan. Jadi pekerjaan tanah 600.000, pekerjaan fondasi maaf ini 2,5 juta. Tidak mungkin 250.000, 2,5 juta. Dan seterusnya, sehingga hasil daripada pos jaga ini, hasil akhirnya atau total pembangunan pos jaga ini adalah sebesar 39.550.000. Pada bar chart kita harus hitung bobot atau persentase daripada tiap item pekerjaan. Caranya cukup mudah. Jadi kalian cukup bagi ya. Jadi bobot ini hasilnya adalah 600.000 dibagi dengan total harga 39.550.000. Kemudian dikalikan 100. Ini hasilnya. Jadi ini pada Excel kelihatan ini. Jadi pada kolom C dan pada baris kelima dibagi dengan pada kolom C baris ke-16 ini. Kemudian Anda cukup kalikan 100 hasilnya ini. Begitupun seterusnya sampai pertemuan ke-11. Sampai ke pekerjaan ke-11. Nanti kalau kita jumlahkan hasilnya akan 100%. Ya. Nah, untuk yang ke samping kita bikin kolom-kolom sampai 21 kolom. Kemudian kita bagi sesuai dengan network yang kita rencanakan pada pertemuan sebelumnya. Contoh pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah kalau di network 2 hari ya di bar chart juga kita bikin 2 hari. Hanya saja pada bar chart akan kita cantumkan nilainya, nilai bobot persentasenya. Jadi bobot persentasenya itu kalau dia 2 hari berarti 1,52 dibagi 2 berarti per 1 hari 0,76% hasil daripada pekerjaan tanah ini. Berarti kalau dia sudah 2 hari selesai berarti 1,52%. Jadi ingatkan ini rencana. Kemudian pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi ini kita rencanakan sebesar selama 4 hari. Selama 4 hari. Jadi kita bagi nih. Jadi 6,32% dibagi 4 hasilnya per hari adalah 1,58 selama 4 hari. Ini rencana. Kemudian pekerjaan struktur beton. Kalau di network yang kemarin kita rencanakan 3 hari, kita bikin 3 hari di sini. Berarti 24,27% nilai daripada bobot struktur beton ini. Maka pada bar chart pada hari ke-7 sampai hari ke-9 kita bikin 3 hari.
Pekerjaan dinding juga sama. Pekerjaan dinding apabila 6 hari ya kita bagi 6. Sama seperti sebelumnya. Jadi yang kuning ini adalah bar chart yang kita terjemahkan di dalam network kemarin yang kita bahas di dalam kita terjemahkan ke dalam bar chart. Jadi yang mana pekerjaan kritis? Yang ini. Ini. Bolehkah pekerjaan kritis saya rubah misalkan menggunakan warna biru? Boleh. Ini warna biru. Warna biru ini berarti kritis ini. Warna birunya pekerjaan kritis. Ini. Di pekerjaan kritis ini kita dapatnya dari network. Nah, kemudian setiap item pekerjaan per hari kita jumlahkan. Jadi cukup Anda gunakan AutoSum. Jadi kalau saya klik ini, nah ini kita gunakan AutoSum. Jadi kalian kalau mau hari di Excel mudah ini. Dari hari pertama sampai hari ke-21 sama, kita jumlahkan. Jadi yang pekerjaannya saling tumpang tindih, dia akan terjumlah. Ini contoh. Kemudian dijumlahkan kumulatifnya. Jadi 0 ditambah 0,8, 0,8, 0,8 ditambah 0,8, 1,5. Ini kelihatan. Dan seterusnya sehingga pada hari ke-21 hasilnya akan 100% kumulatif rencananya kan. Jadi ini ingatkan kumulatif rencana ini. Jadi apa yang kita rencanakan pada network juga sama kita rencanakan dengan bar chart. Ya. Nah, kemudian pada bar chart keunggulannya dia bisa dihubungkan dengan kurva S. Kurva S ini yang Pak jelaskan tadi itu adalah kurva S yang pertama kali dikemukakan oleh Warren T. Hannum atau Hannum Curve adalah seorang perwira angkatan bersenjata Amerika Serikat, Brigjen Warren T. Hannum. Dia bertugas pada ZENI. Jadi dia sering membangun bangunan-bangunan militer. Jadi dialah pencetus pertama kali. Si Hannum ini pertama kali pencetus daripada kurva S. Nah, dari hasil ini nanti kita bisa gunakan kurva S. Jadi ini yang kita gambar, yang kita hitung adalah pos jaga ini, yang panjangnya 3,5 meter dikali 2,5 meter. Nah, realisasi ini apa yang kita amati di lapangan. Jadi fungsi daripada kurva S ini adalah fungsinya pengendalian proyek, mengevaluasi atau mengendalikan proyek. Jadi kita amati kalau hari pertama 0,76 berarti nanti akan 0,76. Berarti pada hari kedua dia akan hasilnya 100% selesai. Pekerjaan pondasi dikarenakan cuaca hujan terus, misalkan hasilnya hanya 0,1% dari 1,58 rencana atau target kita. Jadi selama 4 hari hasilnya hanya 0,1%. Begitupun berikutnya. Pada pekerjaan tumpang tindih ini, pekerjaan beton ditambah pekerjaan dinding, hasilnya juga 8%, semuanya 8%. Jadi Anda gunakan kumulatif sama seperti rencana tadi, jadi 0,0 ditambah 0,76, 0,8. 0,1,5 dan seterusnya, sehingga sampai hari ke-10 pengamatan kita yang kita amati di lapangan ternyata hasil realisasinya hanya mencapai 33,9%, sedangkan target rencana kita 5,56%. Berarti ruginya berapa persen?
Jadi cara menghitungnya Anda gunakan rumus deviasi. Jadi deviasi ini adalah penyimpangan. Penyimpangan dari rencana. Jadi Anda gunakan realisasi dikurang dengan rencana, hasilnya 0. Tidak ada penyimpangan di sini. Tapi pada hari ketiga, karena realisasinya 1%, 1,6%, sedangkan rencana kita 3,1, maka terjadi minus di sini, minus 1,48%. Jadi apabila hanya 0,1% sampai hari keempat dan seterusnya, maka akan terjadi minus. Jadi tambah besar minus, tambah tidak akan terselesaikan proyeknya. Jadi untuk melihat grafiknya, kita gunakan kurva S. Jadi kurva S ini hanya untuk mengevaluasi atau mengendalikan pekerjaan gunanya. Jadi hasilnya kita gunakan kontrol ya. Kontrol di blok. Shift dulu di blok kumulatif rencana, kemudian tekan kontrol kumulatif realisasi. Nah, kemudian pilih insert dan pilih grafik. Grafiknya yang ini pilih. Nah, ini kita setting dulu. Jadi di setting dulu formatnya. Ini S5 120 kita buat 100 karena hasilnya 100 kan, close. Kemudian ini dihapus, ini garisnya dihapus karena kita sudah punya garis-garis di Excel. Jadi garis grafiknya dihapus. Nah, ini juga kita setting sehingga dia menjadi transparan, no fill, no line. Oke, yang di bawahnya juga kita gunakan no fill, no line. Jadi hasilnya. Jadi nanti kita tinggal diatur ini pada Excel, diatur. Nah, diaturnya secara manual. Digeser-geser, geser. Nah, kemudian ditarik sampai ke hari 21. Ini kelihatan sudah. Nah, inilah lebih kurang ya. Nah, jadi ini kelihatan ya, merah ini adalah kumulatif realisasi. Jadi terjadinya deviasi penyimpangan ini kelihatan pada kurva merah. Sedangkan kurva rencana kita adalah kurva warna biru. Jadi semakin tinggi deviasi apabila tidak bisa dibayar pada hari berikutnya, maka dia akan semakin tinggi. Jadi bagaimana cara mengendalikan itu tugas daripada project manager, orang-orang yang ada yang bertugas di lapangan. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian, kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.